komponennya dan hubungannya, aliran psikologi kognitif, aliran psikologi tingkah laku, kemampuan dasar mengajar, pemecahan masalah, pendekatan konstruktivisme, pendekatan open-minded, pendekatan realistik. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Strategi pembelajaran matematika. Strategi belajar mengajar. Pertama, kita membahas mengenai pengertiannya. Menurut beberapa ahli, yang pertama, Erlas dan Eli, strategi belajar mengajar adalah cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pengajaran tertentu. Yang kedua, menurut J.R. David, strategi belajar mengajar adalah rencana, metode, dan teknik pembelajaran serta perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu. Jadi, strategi pembelajaran adalah pola-pola umum kegiatan guru dan anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Komponen-komponen strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan pengajaran, guru, peserta didik, materi pelajaran, metode pembelajaran, media pengajaran, faktor administrasi, dan finalisasi. Kemudian hubungan strategi, metode, pendekatan, dan teknik pembelajaran. Pertama, kita harus mengetahui masing-masing pengertiannya. Yang pertama, strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kemudian metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian pendekatan pembelajaran adalah sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, melestari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Jadi, hubungan strategi, metode, pendekatan, dan teknik pembelajaran apabila antara strategi, metode, pendekatan, teknik, dan bahkan taktik pembelajaran sudah terangkai menjadi suatu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Kemudian, aliran psikologi tingkah laku. Aliran psikologi tingkah laku ini ada beberapa teori. Yang pertama, teori Thorndike. Ia memandang belajar sebagai suatu usaha memecahkan problem. Berdasarkan eksperimen yang dilakukannya, ia memperoleh 3 bahan hukum dalam belajar, yaitu yang pertama, hukum kesiapan atau law of readiness. Ia menerangkan bagaimana kesiapan seorang anak dalam melakukan sesuatu kegiatan. Seorang anak akan lebih berhasil belajarnya jika ia siap untuk melakukan kegiatan belajar. Yang kedua, hukum latihan, law of exercise, menyatakan bahwa respon terhadap stimulus dapat diperkuat dengan seringnya respon itu dipergunakan. Hal ini menghasilkan implikasi bahwa praktek, khususnya pengulangan dalam pelajaran, adalah penting dilakukan. Kemudian hukum akibat atau law of effects, menyatakan bahwa tercapainya keadaan yang memuaskan akan memperkuat hubungan antara stimulus dan respon. Teori kedua yaitu teori Skinner. Bruce Frederick Skinner menyatakan bahwa ganjaran atau penguatan mempunyai peran yang amat penting dalam proses belajar. Terdapat perbedaan pada ganjaran dan penguatan. Ganjaran merupakan respon yang sifatnya menggembirakan dan merupakan tingkah lakunya yang sifatnya subjektif. Sedangkan penguatan merupakan suatu yang mengakibatkan meningkatnya kemungkinan suatu respon dan lebih kepada hal-hal yang sifatnya dapat diamati dan diukur. Teori ketiga itu teori Aurobindo. Teori ini terkenal dengan belajar bermaknanya dan pentingnya pengulangan sebelum belajar dimulai. Ia membedakan antara belajar menemukan dengan belajar menerima. Pada belajar menerima, itu hanya tinggal menghafalkan saja. Tetapi dalam belajar menemukan konsep ini bahwa siswa menemukannya sendiri tanpa ada materi dari guru.
Kemudian yang keempat, teori Gagner. Menurut Gagner, dalam belajar matematika ada dua objek yang dapat diperoleh siswa, yaitu objek langsung dan tidak langsung. Objek langsung antara lain fakta keterampilan, konsep, aturan, sedangkan tak langsung antara lain mampu menyelidiki, memecahkan masalah, belajar mandiri, bersifat positif terhadap matematika, dan tahu bagaimana semestinya belajar. Kemudian, teori Pavlov atau pembiasaan. Pavlov mengemukakan konsep pembiasaan atau conditioning dalam hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar. Akan siswa belajar dengan baik maka harus dibiasakan. Yang kemudian teori keenam, teori Baruda. Baruda mengemukakan bahwa siswa belajar itu melalui meniru. Pengertian meniru di sini bukan berarti menyontek, tetapi meniru hal-hal yang dilakukan oleh orang lain, terutama guru. Yang ketujuh itu aliran latihan mental. Aliran latihan mental ini berkembang sampai abad 20. Ia mengemukakan bahwa struktur otak manusia terdiri dari gumpalan-gumpalan otot. Agar dia kuat, maka harus dilatih dengan beban. Makin banyak latihan dan bebannya makin berat, maka otot-otak makin kuat pula. Oleh karena itu, jika anak atau siswa ingin pandai, maka ia harus dilatih otaknya dengan cara banyak berlatih, memahami, dan mengerjakan soal-soal yang benar. Kemudian aliran psikologi kognitif. Aliran psikologi kognitif adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari proses mental seperti perhatian, penggunaan bahasa, daya ingat, resepsi, pemecahan masalah, dan pola pikir. Teori psikologi tingkah laku yang pertama yaitu teori Piaget menyebutkan bahwa struktur kognitif sebagai skema atau schemas, yaitu kumpulan dari skema-skema. Seorang individu dapat mengingat, memahami, dan memberikan respon terhadap stimulus disebabkan karena bekerjanya skema ini. Skema ini berkembang secara kronologis sebagai hasil interaksi antara individu dengan lingkungannya. Dengan demikian, seorang individu yang lebih dewasa memiliki struktur kognitif yang lebih lengkap daripada ketika ia masih kecil. Teori kedua yaitu teori Brunner. John Brunner dalam teorinya menyatakan bahwa belajar matematika akan lebih berhasil jika proses pengajarannya diarahkan kepada konsep-konsep dan struktur-struktur yang terbuat dalam pokok bahasan yang diajarkan. Yang ketiga, teori Gestalt. Teori ini mengemukakan bahwa pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan oleh guru harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, penyajian konsep harus lebih mengutamakan pengertian. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar harus memperhatikan kesiapan intelektual siswa. Yang ketiga, mengatur suasana kelas agar siswa siap belajar. Teori yang keempat yaitu teori Brownells. Brownell mengemukakan bahwa belajar matematika harus merupakan belajar bermakna dan belajar pengertian. Dia menegaskan bahwa belajar pada hakikat yang merupakan suatu proses yang bermakna. Dan kemudian teori Dionys. Zoltan P. Dionys adalah seorang matematikawan yang memusatkan perhatiannya pada cara-cara pengajaran terhadap anak-anak. Dionys berpendapat bahwa pada dasarnya matematika dapat dianggap sebagai studi tentang struktur. Dionys mengemukakan bahwa tiap-tiap konsep atau prinsip dalam matematika yang disajikan dalam bentuk yang konkret akan dapat dipahami dengan baik. Ini mengandung arti bahwa benda-benda atau objek-objek belum bentuk permainan akan sangat berperan bila dimanipulasi dalam pengajaran matematika. Kemudian teori Van Hiele. Van Hiele adalah seorang guru bangsa Belanda yang mengadakan penelitian dalam pengajaran geometri. Menurut Van Hiele, mengemukakan 3 unsur dalam pengajaran geometri yaitu waktu, materi, pengajaran, dan metode pengajaran yang diterapkan. Van Hiele menyatakan bahwa terdapat 5 tahapan belajar anak dalam belajar geometri. Yang pertama itu tahapan pengenalan atau visualisasi. Kedua, tahapan analisis. Ketiga, tahapan pengurutan atau deduksi informal. Yang keempat, tahapan akurasi. Selanjutnya, keterampilan dasar mengajar. Pengertian keterampilan dasar mengajar. Generic teaching skills atau keterampilan dasar teknik internasional yaitu keterampilan yang bersifat generik atau mendasar atau umum yang harus dikuasai oleh setiap guru terlepas dari tingkat kelas bidang studi yang diajukannya. Macam-macam keterampilan dasar mengajar. Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Menurut Sugeng Paranto, yang dimaksud dengan siasat
pembuka pelajaran ialah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam setiap belajar mengajar untuk menciptakan prakondisi sehingga perhatian serta sikap mental siswa dapat digiring atau siap serta involve pada persoalan atau kegiatan yang dilakukan. Tujuan pokok dari siasat pembukaan pelajaran atau self induction adalah untuk menyiapkan mental siswa agar involve atau siap memasukkan persoalan atau kegiatan yang akan dibicarakan. Yang kedua, untuk menimbulkan minat serta pemasukan perhatian siswa terhadap apa yang mau dibicarakan atau dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar. Siasat menutup belajar atau closure ialah usaha atau kegiatan guru untuk mengakhiri kegiatan belajar mengajar yang bertujuan untuk merangkum atau membuat garis-garis besar persoalan yang baru saja dibahas atau dipelajari sehingga memperoleh gambaran jelas, mengkonsolidasikan perhatian siswa terhadap hal-hal yang pokok dalam pembicaraan atau pelajaran tersebut agar informasi yang telah diterimanya dapat membangkitkan minat serta kemampuannya. Yang ketiga, mengorganisasikan semua kegiatan maupun pembicaraan yang telah dipelajari dalam bentuk tersebut. Keterampilan yang kedua yaitu keterampilan bertanya. Sugeng Pranto, ia mengatakan bertanya memegang peran penting dalam belajar mengajar. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan pertanyaan adalah kejelasan dan kaitan pertanyaannya itu, kecepatan dan selang waktu, pembagian dan penunjuk. Teknik bertanya untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas jawaban siswa. Yang pertama, teknik menunggu atau memberi waktu yang cukup bagi siswa untuk berpikir. Yang kedua, teknik reinforcement. Dan yang ketiga, teknik menuntun dan meninggal atau promoting and probing. Yang ketiga, keterampilan memberi penguatan. Menurut TGA Kuardani, seorang guru keterampilan memberi penguatan karena penguatan merupakan dorongan bagi siswa untuk meningkatkan kemampuannya serta dapat meningkatkan perhatiannya. Ada dua bentuk penguatan yaitu verbal dan non-verbal. Verbal yaitu berupa kata-kata atau kalimat pujian seperti bagus, tepat sekali, atau saya puas dengan pekerjaan Anda. Kemudian non-verbal berupa gerakan mendekati, mimik dan gerakan, sentuhan, kegiatan yang menyenangkan, token atau simbol atau benda kecil lainnya. Keempat, keterampilan mengadakan variasi. IGA Wardani menyatakan variasi dalam kegiatan belajar mengajar adalah perubahan dalam proses kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi para siswa serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan. Variasi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu variasi dalam gaya mengajar. Dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu variasi suara, memusatkan perhatian, membuat kesenyapan sejenak, mengadakan kontak pandang, variasi badan dan mimik, mengubah posisi. Kedua, variasi dalam penggunaan media dan bahan belajar, yaitu variasi alat dan bahan yang dapat dilihat, variasi alat dan bahan yang dapat didengar, variasi alat dan bahan yang dapat diraba dan dimanipulasi. Yang ketiga, variasi dalam pola interaksi dan kegiatan. Ada interaksi yaitu klasik kelompok dan individu. Kegiatan mendengarkan informasi, menelaah materi, diskusi, dan latihan. Keterampilan yang kelima yaitu keterampilan menjelaskan. Dalam kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar, menjelaskan berarti mengorganisasikan materi pelajaran dalam tata urutan yang terencana secara sistematis, sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh siswa. Komponen keterampilan menjelaskan yaitu pertama, komponen merencanakan penjelasan, mencakup isi pesan atau pokok-pokok materi yang dipilih dan disusun secara sistematis disertai dengan contoh. Yang kedua, hal-hal berkaitan dengan karakteristik penerima pesan atau siswa. Komponen yang kedua itu komponen menyajikan penjelasan yang mencakup hal-hal berikut. Kejelasan yang dapat dicapai dengan berbagai cara, yaitu bahasa yang jelas, berbicara yang lancar, mendefinisikan istilah-istilah teknis, berhenti sejenak untuk melihat respon siswa, menggunakan contoh dan ilustrasi yang dapat pola pikir induktif atau deduktif, pemberian tekanan pada bagian-bagian yang penting dengan cara penekanan suara atau mengemukakan tujuan.
Kemudian balikkan tentang penjelasan yang disajikan dengan melihat mimik siswa atau mengajukan pertanyaan. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan keterampilan yaitu penjelasan dapat diberikan di awal, di tengah, ataupun di akhir penjelasan sesuai dengan keperluan kita sendiri dan siswa. Kemudian penjelasan harus sesuai dengan tujuan, materi yang dijelaskan harus bermakna, penjelasan yang diberikan sesuai dengan kemampuan dan latar belakang siswa. Kemudian keterampilan yang keenam yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok. Diskusi kelompok kecil merupakan salah satu bentuk kegiatan belajar mengajar yang penggunaannya cukup sering dan diperlukan. Ciri-ciri kelompok kecil adalah itu melibatkan 3-9 orang, berlangsung dalam interaksi tatap muka yang informal, mempunyai tujuan yang dicapai dengan kerja sama antara anggota lainnya, berlangsung menurut proses sistematis. Komponen keterampilan yang perlu dimiliki oleh pemimpin diskusi kelompok kecil adalah memusatkan perhatian, memperjelas masalah atau pendapat, menganalisis pandangan siswa atau mahasiswa, menyebarkan kesempatan berpartisipasi, menutup diskusi. Kemudian keterampilan yang ketujuh yaitu keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan yang dalam menciptakan dan memperhatikan kondisi kelas yang optimal guna terjadinya proses belajar mengajar yang serasi dan efektif. Tujuan keterampilan ini untuk mengelola kelas yaitu mendorong siswa mengembangkan tanggung jawab individu maupun klasik dalam berperilaku yang sesuai dengan tata tertib serta aktivitas yang sedang berlangsung. Kedua, menyadari kebutuhan siswa. Ketiga, memberikan respon yang efektif terhadap perilaku siswa. Kemudian komponen keterampilan mengelola kelas yaitu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan memelihara kondisi belajar yang optimal. Kedua, keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang optimal. Keterampilan ini berkaitan dengan respon guru terhadap respon negatif siswa yang berkelanjutan. Untuk mengatasi hal ini, guru dapat menggunakan 3 jenis strategi yaitu mendefiniasi tingkah laku, mengelompokkan proses kelompok, dan menemukan dan mengatasi tingkah laku yang bermasalah. Keterampilan yang ke-8 yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Mengajarkan kelompok kecil dan perorangan terjadi dalam konteks pengajaran klasik. Di dalam kelas, seorang guru mungkin menghadapi banyak kelompok kecil serta banyak siswa yang masing-masing diberi kesempatan belajar secara kelompok maupun perorangan. Prinsip penggunaannya yaitu variasi pengorganisasian kelas besar, kelompok, perorangan disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai, kemampuan siswa, kesediaan fasilitas, waktu, serta kemampuan guru. Yang kedua, tidak semua topik dapat dipelajari secara efektif dalam kelompok kecil dan perorangan. Yang ketiga, mengajarkan kelompok kecil yang efektif selalu diakhiri dengan suatu kulminasi berupa rangkuman, pemantapan, kesepakatan, laporan, dan sebagainya. Dan yang keempat, guru perlu mengenal siswa secara perorangan atau individual agar dapat mengatur kondisi dengan tepat. Yang kelima, dalam kegiatan belajar perorangan, siswa dapat bekerja secara bebas dengan bahan yang disiapkan. Selanjutnya, kita membahas mengenai pendekatan konstruktivisme. Di dalam kelas konstruktivisme, seorang guru tidak mengajarkan kepada anak bagaimana menyelesaikan persoalan, namun mempresentasikan masalah dan encourage atau mendorong siswa untuk menemukan cara mereka sendiri dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Pendekatan ini secara radikal berbeda dengan pendekatan tradisional di mana guru adalah seorang yang selalu mengikuti jawabannya. Di dalam kelas konstruktivisme, para siswa diberdayakan oleh pengetahuan yang ada dalam diri mereka. Mereka berbagi strategi dan penyelesaian debat antara satu dengan yang lainnya, berpikir secara kritis tentang cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Belajar matematika menurut paham konstruktivisme. Para ahli konstruktivisme mengatakan bahwa ketika siswa mencoba menyelesaikan tugas-tugas di kelas, maka pengetahuan matematika dikonstruksi secara aktif. Para ahli konstruktivisme yang lain mengatakan bahwa dari perspektifnya konstruktivisme, belajar matematika bukanlah suatu proses pengepakan atau pengetahuan secara hati-hati, melainkan tentang mengorganisasi aktivitas di mana kegiatan ini diinterpretasikan secara langsung, termasuk aktivitas berpikir konseptual. Pembelajaran konstruktivisme dalam matematika.
Beberapa ahli konstruktivisme telah menguraikan indikator belajar mengajar berdasarkan konstruktivisme. Contohnya, ahli konstruktivis Convery. Dari pernyataannya dapat kita simpulkan bahwa matematika hanyalah sebagai alat untuk berpikir. Fokus utama belajar matematika adalah memberdayakan siswa untuk berpikir, mengkonstruksi pengetahuan matematika yang pernah ditemukan oleh para ahli-ahli sebelumnya. Selanjutnya, implementasinya dalam pembelajaran matematika. Ada suatu perbedaan yang sangat berarti antara pembelajaran matematika menggunakan paradigma konstruktivisme dan pendekatan tradisional. Di dalam konstruktivisme, peranan guru bukan memberi jawaban akhir atas pertanyaan siswa, melainkan mengarahkan mereka untuk membentuk atau mengkonstruksi pengetahuan matematika sehingga diperoleh struktur matematika. Sedangkan dalam paradigma tradisional, guru mendominasi pembelajaran dan guru senantiasa menjawab dengan segera terhadap pertanyaan-pertanyaan siswa. Implikasi dari perbedaan-perbedaan di atas menjadikan posisi guru dalam pembelajaran matematika bernegosiasi dengan siswa, bukan memberikan jawaban akhir. Negosiasi yang dimaksud ini adalah berupa pengajuan pertanyaan kembali sehingga penguasaan konsep semakin kuat. Selanjutnya yaitu evaluasi pembelajaran matematika menurut konstruktivisme. Evaluasi dalam pembelajaran matematika menggunakan pendekatan konstruktivisme terjadi sepanjang proses pembelajaran berlangsung. Dari awal sampai akhir, guru memantau perkembangan siswa, pemahaman siswa terhadap suatu konsep matematika, ikut membentuk dan menguasai proses konstruksi pengetahuan matematika yang dibuat oleh siswa. Posisi pengajaran konstruktivisme di antara pendekatan lain. Menurut Burton, pandangan tradisional memandang matematika sebagai pengetahuan dan keterampilan yang terdefinisi secara ketat. Yang pertama, belajar melalui transmisi. Kedua, belajar dengan sikap yang komplimen atau selalu mengalah. Yang ketiga, menilai siswa melalui tes menggunakan kertas dan pensil tanpa perlu dilihat. Sebaliknya, pandangan konstruktivisme menolak pembelajaran yang dilakukan oleh pandangan tradisional dan meletakkan tanggung jawab belajar dari guru kepada siswa. Lebih jauh, Burton mengusulkan tanggung jawab guru dalam proses belajar adalah untuk menstimulasi dan memotivasi siswa, menyediakan pengalaman untuk menumbuhkan pemahaman, mendiagnosa dan mengatasi kesulitan siswa, dan terakhir mengevaluasi. Jadi, posisinya tergantung pada sistem pembelajaran tersebut. Jika yang pada pandangan tradisional guru yang berperan aktif, tapi jika pada pengajaran konstruktivisme murid yang berperan aktif. Selanjutnya, pemecahan masalah. Masalah dan pemecahan masalah. Suatu masalah biasanya memuat suatu situasi yang mendorong seseorang untuk menyelesaikan, akan tetapi tidak tahu secara langsung apa yang harus dikerjakan untuk menyelesaikannya. Jika suatu masalah diberikan kepada seorang anak dan anak tersebut langsung mengetahui cara menyelesaikannya dengan benar, maka suatu tersebut tidak dapat dikatakan sebagai masalah. Untuk memperoleh kemampuan dan pemecahan masalah, seseorang harus memiliki banyak pengalaman dalam memecahkan berbagai masalah. Cara mengerjakan pemecahan masalah dari berbagai hasil penelitian antara lain diperoleh beberapa kesimpulannya, yaitu pertama, strategi pemecahan masalah dapat secara spesifik diajarkan. Kedua, tidak ada satupun strategi yang dapat digunakan secara tepat untuk setiap masalah yang dihadapi. Yang ketiga, berbagai strategi pemecahan masalah dapat diajarkan pada siswa dengan maksud untuk memberikan pengalaman agar mereka dapat memanfaatkan pada saat menghadapi berbagai variasi masalah. Yang keempat, siswa perlu dihadapkan pada berbagai permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara tepat sehingga memerlukan upaya mencoba berbagai alternatif pemecahan. Dan yang kelima, kemampuan anak dalam pemecahan masalah sangat berkaitan dengan tingkat perkembangan mereka. Untuk dapat mengajarkan pemecahan masalah dengan baik, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan antara lain. Yang pertama yaitu waktu yang digunakan untuk pemecahan masalah. Yang kedua, perencanaannya. Yang ketiga, sumber yang diperlukan. Yang keempat, peran teknologinya. Dan yang kelima, manajemen kelasnya. Yang selanjutnya yaitu strategi pemecahan masalah. Beberapa strategi pemecahan masalah. Yang pertama itu strategi act it out.
Strategi ini dapat membantu siswa dalam proses visualisasi masalah yang tercakup dalam soal yang dihadapi. Ini dilakukan dengan menggunakan gerakan-gerakan fisik atau dengan menggerakkan benda-benda konkret. Gerakan bersifat fisik ini dapat membantu atau mempermudah siswa dalam menemukan hubungan antara komponen-komponen yang tercakup dalam satu masalah. Dan yang kedua, strateginya yaitu membuat gambar atau diagram. Strategi ini dapat membantu siswa untuk mengungkapkan informasi yang terkandung dalam masalah sehingga hubungan antara komponen dalam masalah tersebut dapat terlihat dengan lebih jelas. Hal yang perlu digambar atau dibuat diagramnya adalah bagian-bagian yang terpenting. Strategi yang ketiga, menemukan pola. Kegiatan matematika yang berkaitan dengan proses menemukan suatu pola dari sejumlah data yang diberikan dapat mulai dilakukan melalui sekumpulan gambar atau bilangan. Dan strategi keempat, membuat tabel. Mengorganisasikan data ke dalam sebuah tabel dapat membentuk kita dalam mengungkapkan suatu pola tertentu dalam mengidentifikasi informasi yang tidak lengkap. Dan yang kelima, memperhatikan semua kemungkinan secara sistematik. Strategi ini biasanya digunakan harus kita perhatikan semua kemungkinan yang diperoleh dengan cara yang sistematik, yaitu dengan mengorganisasikan data berdasarkan kategori tertentu. Dan yang keenam, tebak dan periksa. Yang ketujuh, strategi kerja mundur. 9, menggunakan kalimat terbuka. 10, mengubah sudut pandang. Strategi ini seringkali kita gunakan setelah kita gagal untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan strategi lain. Jadi kita mencari strategi lainnya. Selanjutnya, pentingnya pemeriksaan kembali atau looking back. Memikirkan atau menelaah kembali langkah-langkah yang telah kita lakukan dalam memecahkan masalah merupakan kegiatan yang sangat penting untuk mengingatkan kemampuan anak dalam memecahkan masalah. Hal-hal ini penting yang bisa dikembangkan dalam langkah terakhir dari strategi pola dalam pemecahan masalah tersebut adalah mencari kemungkinan adanya generalisasi, melakukan pengecekan terhadap hasil yang diperoleh, mencari cara lain untuk menyelesaikan masalah yang sama, mencari kemungkinan adanya penyelesaian lain, dan menelaah kembali proses penyelesaian masalah yang telah dibuat. Selanjutnya, metakognisi. Metakognisi adalah suatu bentuk kemampuan untuk melihat pada diri sendiri sehingga apa yang dilakukan dapat terkontrol secara optimal. Beberapa hal yang dapat dilakukan guru untuk menolong anak mengembangkan kesadaran metakognisi. Yang pertama yaitu ajukan pertanyaan yang berfokus pada apa dan mengapa, seperti apa yang kamu lakukan saat mengerjakan soal ini. Dan yang kedua, kembangkan berbagai aspek pemecahan masalah yang dapat meningkatkan prestasi anak. Yang ketiga, dalam proses pemecahan suatu masalah, anak harus secara nyata melakukannya. Dan selanjutnya itu pendekatan open-ended. Pengertian pendekatan open-ended. Pendekatan open-ended adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dimulai dengan mengenalkan atau menghadapkan siswa pada masalah terbuka. Pembelajaran dilanjutkan dengan menggunakan banyak jawaban yang benar dari masalah yang diberikan untuk memberikan pengalaman kepada siswa dalam menemukan sesuatu yang baru dalam proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya, orientasi pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, mengkonstruksi problem. Beberapa hal yang dapat dijadikan acuan dalam mengkreasikan problem tersebut diantaranya, sajikan permasalahan melalui situasi fisik yang nyata di mana konsep-konsep matematika dapat diamati dan dikaji siswa. Yang kedua, soal-soal pembuktian dapat diubah sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan hubungan dan sifat-sifat dari variabel dalam persoalan tersebut. Selanjutnya, sajikan bentuk-bentuk atau bangun-bangun seperti geometri sehingga siswa dapat suatu konjektur. Dan selanjutnya, sajikan urutan bilangan atau tabel sehingga siswa dapat menemukan aturan matematika. Dan kemudian, berikan beberapa contoh konkret dalam beberapa kategori sehingga siswa bisa mengelaborasi sifat-sifat dari contoh itu untuk menemukan sifat-sifat yang umum. Dan selanjutnya, berikan beberapa latihan serupa sehingga siswa dapat mengeneralisasi dari pekerjaannya. Kedua, mengembangkan rencana pembelajaran. Setelah guru mengkonstruksi problem dengan baik seperti yang di atas, seperti yang telah saya sebutkan tadi, 3 hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran sebelum problem itu ditampilkan di kelas. Yang pertama, apakah problem itu kaya dengan konsep-konsep matematika dan berharga? Problem harus mendorong siswa untuk berpikir dari berbagai sudut. Yang kedua, apakah level matematika dari problem itu cocok untuk siswa? Pada saat siswa menyelesaikan problem open-ended, mereka harus menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka punyai.
Dan yang ketiga, apakah problem itu menggunakan pengembangan konsep matematika lebih lanjut? Problem harus memiliki keterkaitan atau dihubungkan dengan konsep-konsep matematika yang lebih tinggi sehingga dapat memacu siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Selanjutnya, mengkonstruksi problem. Melalui penelitian panjang di Jepang, ditemukan beberapa hal yang dapat dijadikan acuan dalam mengkreasi problem tersebut. Di antaranya, pertama, sajikan permasalahan melalui situasi fisik yang nyata di mana konsep-konsep matematika dapat diamati dan dikaji oleh siswa. Soal-soal pembuktian dapat diubah sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan hubungan dan sifat-sifat dari variabel dalam persoalan itu. Yang ketiga, sajikan bentuk-bentuk atau bangunan-bangunan geometri sehingga siswa dapat membuat suatu konjektur. Dan yang keempat, sajikan urutan bilangan atau tabel sehingga siswa dapat menemukan aturan matematika. Selanjutnya, berikan beberapa contoh konkret dan beberapa kategori sehingga siswa bisa mengelaborasi sifat-sifat contoh itu untuk menemukan sifat-sifat yang umum. Dan selanjutnya, berikan beberapa latihan serupa sehingga siswa dapat mengeneralisasi dan pekerjaannya. Selanjutnya, mengembangkan rencana pembelajaran. Setelah guru mengkonstruksi problem dengan baik, 3 hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran sebelum problem ditampilkan di kelas. Ini sudah saya sebutkan tadi, mohon maaf ya. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan pendekatan open-ended. Keunggulan dari pendekatan open-ended antara lain yaitu siswa berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering mengekspresikan ide. Yang kedua, siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan matematika secara komprehensif. Dan yang ketiga, siswa dengan kemampuan matematika rendah dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri. Yang keempat, siswa secara intrinsik termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan. Dan yang kelima, siswa memiliki pengalaman yang banyak untuk menemukan sesuatu dalam menjawab permasalahan. Kemudian, kelemahannya yaitu membuat dan menyiapkan masalah matematika yang bermakna bagi siswa bukanlah pekerjaan yang mudah. Yang kedua, mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami siswa sangat sulit sehingga banyak siswa yang mengalami kesulitan bagaimana merespon permasalahan yang diberikan tersebut. Kemudian, siswa dengan kemampuan tinggi bisa merasa ragu atau mencemaskan jawaban mereka. Dan selanjutnya, mungkin ada sebagian siswa yang merasa bahwa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena kesulitan yang mereka hadapi dalam memecahkan permasalahan tersebut. Nah, selanjutnya pendekatan realistik. Pengertiannya itu pendekatan realistik secara bahasa didefinisikan sebagai suatu frase yang terbentuk dari kata pendekatan dan realistik. Maulana mengungkapkan bahwa pendekatan pembelajaran adalah cara yang ditempuh oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran agar konsep yang disajikan bisa beradaptasi dengan siswa. Sedangkan kata realistik sendiri sering diartikan sebagai sesuatu yang real atau nyata. Sehingga pendekatan realistik merupakan suatu pendekatan atau cara pembelajaran di mana pendekatan siswa kepada hal yang bersifat nyata yaitu dengan memanfaatkan lingkungan di sekitar sebagai materi pembelajaran. Kemudian prinsip-prinsip pembelajaran realistik. Ada 5 prinsip utama yaitu pertama, didominasi oleh masalah-masalah dalam konteks, melayani dua hal yaitu sebagai sumber dan sebagai terapan konsep matematika. Yang kedua, perhatian diberikan pada pengembangan model-model situasi, skema, dan simbol-simbol. Yang ketiga, sumbangan dari para siswa sehingga siswa dapat membuat pembelajaran menjadi konstruktif dan produktif. Artinya siswa memproduksi sendiri dan mengkonstruksi sendiri yang mungkin berupa algoritma atau aturan sehingga dapat membimbing para siswa dari level matematika informal menuju matematika formal. Dan yang keempat, interaksi sebagai karakteristik dari proses pembelajaran matematika. Dan yang kelima, intertwining atau membuat jalinan antara topik atau antara pokok bahasan dan antara stand. Selanjutnya, pertimbangan menggunakan pendekatan realistik.
Pembelajaran matematika menggunakan realistik merupakan suatu alternatif dari sekian banyak pendekatan yang dilakukan. Pendekatan pembelajaran realistik sebagai suatu upaya untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap matematika. Pada dasarnya, pendekatan realistik membimbing siswa untuk menemukan kembali konsep-konsep matematika yang pernah ditemukan oleh para ahli matematika atau bila memungkinkan siswa dapat menemukannya. Hal yang sama sekali belum pernah ditemukan. Ini dikenal sebagai guided reinvention. Selanjutnya yaitu contoh desain pembelajaran menggunakan pendekatan realistik. Di sini saya ada punya dua masalah. Masalah yang pertama yaitu diketahui bahwa 6 ekor sapi sama kuat dengan 8 ekor kuda, sedangkan seekor gajah sama kuat dengan seekor sapi dan 4 ekor kuda. Bila diadakan perlombaan tarik tambang antara kelompok A yang terdiri dari seekor gajah dan 4 ekor kuda dan kelompok B yang terdiri dari 8 ekor sapi, kelompok manakah yang akan menang? Nah, masalah yang kedua, diketahui bahwa satu botol kecil dan satu botol sedang isinya sama dengan 9 cangkir, sedangkan satu botol sedang isinya sama dengan 2 botol kecil. Bila satu botol besar isinya sama dengan 3 botol sedang, maka berapa cangkir isi dari satu botol besar tersebut? Melalui masalah-masalah tersebut, siswa diperkenankan masuk ke dalam matematika secara alamiah dan termotivasi. Siswa bekerja secara berkelompok untuk menciptakan caranya sendiri dalam menyelesaikan soal, sehingga tercipta berbagai macam pendekatan atau metode penyelesaiannya. Guru memberikan bimbingan kepada siswa dengan tidak menjawab secara langsung pertanyaan dari siswa, tapi hanya mengarahkan sampai diperoleh jawaban oleh mereka sendiri. Sebagian besar siswa menyelesaikan masalah tersebut menggunakan konsep substitusi, meskipun mereka belum mengenalnya secara formal. Setelah semua kelompok mempresentasikan jawabannya, guru mengarahkan agar prosedur, algoritma, simbol, skema, dan model yang dibuat siswa sampai kepada matematika formal. Nah, sekian penjelasan dari saya. Sekian penjelasan materi strategi pembelajaran matematika dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.